makhluk itu ada, kita akan merasakan kehadiran mereka, kehadiran makhluk halus itu banyak ciri-cirinya kok. Satu, tiba-tiba tanpa sebab seluruh pintu jendela tutup kita dalam rumah. Yang kedua, tiba-tiba tengah malam mendengar suara cecak bertalu-talu. Ada lagi suara anjing mengaum, wow. Itu semua bagi orang Jawa ditengarai bahwa di situ ada makhluk halus, di situ ada jin, di situ ada wong gampang ngomong setan. Padahal setan katanya kan sifat ya. Tapi paling gampang orang mengatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube-nya Abah Rasteni ya, dalam acara ngobras ya, ngobrol bareng santai, ngobrol santai bareng Abah Rasteni ya. Oke. Di kesempatan kali ini gini Pak, saya tuh sering kali ditanya teman-teman atau saya sendiri merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar kita, baik di rumah, di kantor, di kampus. Ya. Nah, kadang-kadang terkait dengan fenomena ada atau enggak ada makhluk lain di sekitar kita. Ya. Itu apa sih Pak yang bisa kita sikapi? Ya. Jadi kan keberadaan makhluk astral. Ya. Dalam dunia sekarang menyebutkan astral ya. Makhluk gaib, makhluk tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kenapa kok keberadaannya begitu orang banyak membicarakan? Kemudian yang paling hal lagi, terkadang saya tidak belajar apa-apa kok tiba-tiba seperti melihat sesuatu. Merasa nggak? Bisa merasakan kayak merinding, atau kayak ada suara-suara aneh atau ada angin yang semilir biasa gitu ya. Itu benarkah seperti itu Pak? Iya, dan begini, ciri-ciri kehadiran dulu Mas. Iya, boleh. Bahwa makhluk itu ada, kita akan merasakan kehadiran mereka. Kehadiran makhluk halus itu banyak ciri-cirinya kok. Satu, tiba-tiba tanpa sebab seluruh pintu jendela tutup kita dalam rumah. Tiba-tiba ada angin semilir yang tiba-tiba bulu kita meremang. Begitu ya, apa namanya Pak? Meremang ya? Iya. Merinding ya. Terus ini mungkin ada setan apa ya? Ada jin apa ya? Iya. Bisa jadi. Itu ya. Yang kedua, tiba-tiba tengah malam mendengar suara cecak bertalu-talu, berbunyi terus. Saling bersautan itu ya? Saling bersautan. Ya. Orang Jawa mengatakan, oh ini ada makhluk halus. Ada lagi suara anjing mengaum, wow. Itu juga tanda-tanda. Kemudian ada hewan lain selain anjing. Misalnya kita punya perkutut. Perkutut burung ya. Di rumah punya perkutut. Pada sebuah malam tiba-tiba dia wanter banget. Bunyinya wanter yang bunyi terus. Setelah itu gelebrak tanpa ada sesuatu. Kan aneh. Lah, itu semua bagi orang Jawa ditengarai bahwa di situ ada makhluk halus. Di situ ada jin, di situ ada wong gampang ngomong setan. Padahal setan katanya kan sifat ya. Tapi paling gampang orang mengatakan itu. Ada juga kayak bau-bauan itu. Ya. Ada juga Pak? Ada juga bau, tiba-tiba bau melati yang luar biasa. Wangi gitu seperti itu. Ya, sementara di tempat itu tidak ada pohon melati. Tapi dia bau melati. Siang pun kadang bisa siang. Cuma kalau siang tanda-tanda hewan jarang. Kalau malam biasanya bau melati, bau bakaran singkong. Bakaran singkong. Kemudian bau bacin. Bau apa? Bau bacin, bau busuk, bau anyir. Ya anyir. Kita tidak menyimpan tidak menyimpan darah, tapi seperti bau darah. Itu seperti itu. Karena kalau di rumah ada suara gemblotak atau suara tanpa sebab tiba-tiba ada itu juga. Iya. Keberadaan makhluk astral itu bisa, kalau mereka energinya besar, itu bisa menggerakkan benda. Itu mereka ingin menunjukkan esensi mereka atau apa Pak? Iya, bahwa kalau dia manusia kan ngomong begini, aku dulu Mas. Nanti ngomong nggak ada. Karena konon kabarnya bahwa mereka hidup bukan
setahun, 2 tahun atau 100 tahun, tapi ribuan tahun. Umur mereka sangat panjang, Pak. Sangat panjang, dan Itu mereka zaman Nabi juga sampai masih hidup ya makhluk itu. Ya? masih hidup. Bahkan umur 2.500 tahun. Pernah punya ini, pernah berinteraksi dengan komunikasi ya? Namanya Miss X lah, dia tanya umurmu berapa? 2.500. Berarti jin wanita ya? Jin wanita. Kalau dalam dunia manusia seperti umur 20-an tahun. Oh, fisiknya umur 20 tahun ya? Oh, itu begitu. Ya. Artinya mereka kan punya umur bisa sampai puluhan ribu tahun. Sementara manusia 67 tahun dah. Ya, 100 tahun sudah. Ya. Itu begitu. Akhirnya apa? Dan mereka kan punya komunitas. Ya. Contoh-contoh gampang, waktu penelusuran di apa itu? Ini cerita di luar konteks sedikit. Ya. Di makam Sigeseng itu. Yang Selawen Goro ya. Iya, itu kan luar biasa. Setiap satu pohon di situ adalah kerajaan jin. Satu kerajaan ya? Satu kerajaan jin. Coba itu berapa ratus pohon. Berarti kan ribuan kerajaan. Maka orang-orang menyebutnya makam kerajaan Selawen Goro. Ya. Selawen kan 25 itu gampang nih. Ternyata lebih dari 25. Berarti dimensi ruang waktunya walaupun kan kecil tapi bisa muat banyak makhluk di situ. Iya, makhluk karena mereka kan tidak mengenal ruang dan waktu. Ya. Partikelnya sangat kecil kan. Ya. Jadi seperti satu akik itu akan dihuni ribuan jin, itu masuk akal. Oh, partikelnya bisa kecil ya. Dan mereka yang bisa menampakkan diri pada hadapan manusia. Karena mereka punya kemampuan di situ. Jadi tidak sembarang jin bisa melihat, bisa menampakkan diri. Kalau bisa, bahaya. Sehingga naik motor bahaya. Walaupun bukan orang awam bisa ngelihat kalau jin itu bisa. Kalau jin itu super, jin itu sakti, jin itu hebat, dia akan melakukan sebuah putaran sehingga berbentuk sebuah materi dan materi itu bisa terlihat oleh mata manusia. Manusia yang kasat mata ya normal, nggak pakai apa-apa. Iya, nggak pakai apa-apa. Itu seperti itu. Nah, kita menyikapinya gimana sih Pak, kalau misalkan ada fenomena di rumah, apa harus jangan takut lah atau gimana lah biar ini. Memang pertama kan begini, satu hal yang sudah masuk dalam pikiran kita bahwa jin itu menakutkan karena kita sudah didogma. Sudah diberi bukan pemberitahuan, sudah diajak cerita didoktrin baik oleh media, oleh televisi dan lain-lain maupun lingkungan kita bahwa pocong itu ya seperti itu. Orang yang pocongan, kemudian ada makhluk gandrawo dan sebagainya. Lah, ketika kita seperti itu, maka alam sadar kita itu dihantui oleh bawah sadar. Sehingga apa? Sehingga apapun meremang itu langsung sininya bekerja. Alam bawah sadar. Oh, ini pasti ada jin. Jin akan bentuk benda. Itu kan hanya tanda tok, belum mesti dia bisa menampakkan diri. Ya, satu hal yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa muncul kecuali kita memang bisa melihat dan dia punya kemampuan untuk memunculkan. Menyikapinya ya langsung kembali kepada ilahi. Kuncinya itu. Kembali ke sana, keyakinan makhluk Allah juga ya. Dan akal pikir, setelah keyakinan akal pikir kita digunakan. Ketika takut kan degup jantungnya gila Mas. Degup jantung yang begitu luar biasa. Lah kalau luar biasa itu, maka alam pikirnya terganggu, yang muncul adalah alam bawah sadar. Halusinasi atau iya. Kalau orang psikologi bicaranya delusi. Ilusi ya, betul ya, ilusi. Lah kalau sampai seperti itu apa? Ya apapun yang kita lihat adalah makhluk. Padahal apa? Bisa jadi itu kena yang sedang disampir ya bahasanya apa itu? Digantung ya, digantung. Kayak pocong gitu. Iya, taunya pocong. Kemudian di belakang ada apa itu? Tempat untuk jemuran, bukan jemuran, ini beras apa namanya itu, reskor apa ya, udah ngebejeng bedogrok di situ kan namanya takut. Karena alam bawah sadar kita bahwa itu jin, padahal bukan. Karena akal pikirnya tidak berjalan. Kata kuncinya adalah yakin kepada Allah, dan alam pikir kita harus diberdayakan, harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Alam pikirnya dimaksimal, kalau tidak ya akan muncul tadi. Ilusi yang akan delusi ya seperti itu. Dari kita ya itu. Itu. Terima kasih Pak, penerangannya luar biasa nih. Jadi makhluk halus emang ada sekitar kita. Tanda-tandanya nyata. Tapi tadi ya kita tidak setiap orang bisa melihat. Kalau melihat takut semuanya. Yang penting menyikapinya adalah dia adalah makhluk Allah juga. Satu makhluk Allah, yang kedua
bahwa kita kembali kepada Allah. Dikruwa kan, dikir Dikruwa, kepada ya. Allah. Yang ketiga akal pikir. Akal pikir diberdayakan Ya, ya. bahwa tidak semua makhluk akan segampang itu muncul di hadapan manusia. Oke, Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dan ini Semoga Pak. bermanfaat, Mas. Ya, sama-sama. Pemirsa, itulah podcast kali ini. Semoga bisa membawa pengetahuan baru tentang tanda-tanda spiritual di sekitar kita. Tentunya tetap akan menambah rasa iman kita ke Allah Subhanahu wa taala. Demikian podcast kali ini, kita akan jumpa lagi di next broadcast yang lebih menarik dan lebih menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.